Pemirsa masih di IDX langsung closing dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, pemirsa kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan oleh Bapak Adit untuk perdagangan esok hari dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa 4 saham pilihan yang direkomendasikan ada ABBA, supportnya di 220 hingga 250, resistennya direkomendasikan buy, kemudian buy on weakness untuk MPMX di 1000 hingga 1085, PNBS di 72 hingga 92 dan Cepin 5.500 hingga 5.725 lebih ke arah spekulatif buy dan spekulatif buy juga dilakukan atau direkomendasikan untuk PNBS. Ya, dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda 4 saham pilihan yang direkomendasikan, support dan resisten dan juga rekomendasi dari masing-masing saham. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak T. Herdi Tia Wicaksana, Technical Analyst MNC Sekuritas. Pak Adit, kita lanjutkan kembali 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan di tengah volatilitas pergerakan indeks harga saham gabungan. Pertimbangan merekomendasikan saham keempat saham ini, Pak Adit, tampaknya juga beberapa saham small cap juga direkomendasikan ini. Kita ke ABA terlebih dahulu. Analisis Anda. Oke, kalau kita lihat ya pergerakan ABA memang hari ini sangat volatil sekali ya, karena sempat tadi level lowest-nya menyentuh di area supportnya di area 220 dengan peningkatan tekanan jual yang ada di ABA sendiri. Namun kalau kita lihat dari sisi indikatornya, MACD-nya cenderung cukup baik karena akan mengarah ke area positif meskipun stokastik masih di area netral. Dengan menjaga di support di area 220 dan berikutnya ada di area 210 begitu ya, kami melihat masih adanya kecenderungan ABA nanti untuk paling tidak untuk menguat ke level resistennya lagi di area 250 hingga ke area 280-an terlebih dahulu begitu. Penutupan hari ini di 224 melemah di 3,45% dan di sepanjang hari ini sempat menyentuh ke level tertingginya di 250. Kita beralih ke saham pilihan selanjutnya, MPMX, Pak Adit. Oke, kalau kita lihat dari pergerakan MPMX sendiri ya, hari ini juga masih cenderung terkoreksi 1,86% dengan pergerakan dari indikatornya MACD dan stokastiknya ini masih cenderung sideways di area netralnya dan di area positifnya begitu ya. Pergerakan MPMX pun masih tertahan oleh area resisten di area 1085. Selama MPMX masih mampu bertahan nanti di atas area 1000, maka kami perkirakan untuk pergerakan MPMX ini masih berada pada fase uptrend ya, meskipun cenderung cukup landai begitu ya, nampaknya berada di fase diagonalnya, dengan mencermati nanti apabila mampu break dari 1085, selanjutnya area 1150 sampai 1250, ini dapat menjadi area target dari MPMX sendiri begitu. Kita beralih ke saham pilihan yang ketiga, ada PNBS, supportnya di 72, resistennya di 92, spekulatif buy. Ini juga cukup menarik Pak Adit, karena di beberapa perdagangan terakhir, beberapa saham grup panin ini mengalami penguatan yang signifikan di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan. Pertimbangan merekomendasikan PNBS, Pak? Betul, kalau kita melihat beberapa hari terakhir ini, grup panin memang pergerakannya sedang bergerak menguat begitu ya. Dan kalau kita lihat dari PNBS sendiri sebenarnya masih berada di atas area dari support trendline-nya sendiri dan masih berada di atas MA20 dan 60 dengan melihat dari indikatornya MACD masih berada di area positif dan stokastik akan menuju ke area overbought-nya. Kami merekomendasikan untuk spekulatif buy karena memang pergerakan yang relatif volatilnya, jadi nanti dapat dicermati di area 83 untuk area support terdekatnya dan area berikutnya adalah di area 78. Selama tidak break area tersebut, maka kami perkirakan untuk PNBS sendiri nampaknya akan menguji di area 97 terlebih dahulu hingga ke area 104 gitu. Terkait dengan support 72, Pak Adit. Iya. Terkait dengan support yang direkomendasikan 72, apakah ini memang batas akhir dari support yang harus diperhatikan untuk PNBS untuk mempertimbangkan mempertahankan atau tidak terhadap saham ini? Betul, kalau untuk support krusial dari PNBS yang saya berikan, ini memang berada di 72, karena kalau break dari level support tersebut, maka kami perkirakan PNBS akan berbalik arah untuk menuju ke area 57 sampai 62. Oke, saham pilihan terakhir dari pakan ternak, Cepin juga direkomendasikan. Lebih ke arah spekulatif buy, Pak? Betul, untuk Cepin sendiri ini lebih ke arah spekulatif buy karena pergerakannya masih cenderung 50-50 begitu ya, dan masih cenderung sideways kalau kita lihat pergerakan dari Juni 2022. Selama tidak break dari area supportnya di 5.500,
kami melihat arah pergerakan cepin ini masih berpeluang untuk menguat. Paling tidak nanti apabila break dari 5725, arahnya nanti bisa ke area 5.800 hingga ke area resist berikutnya yang cukup kuat, yakni di area 6 ribuan. Dan kalau kita melihat dari MACD, ini yang sudah relatif menyempit dan berpeluang untuk bergerak ke area positifnya, meskipun stokastik masih berada di area netral begitu. Nilai tukar rupiah yang cenderung melemah terhadap dolar Amerika Serikat ini memberikan tantangan tersendiri tidak Pak bagi emiten yang ada di sektor ini? Ya, kalau kita lihat memang untuk pergerakan nilai tukar rupiah cukup sedikit banyak mempengaruhi beberapa emiten ini ya, terutama nanti apabila emiten-emiten ini bergerak di bidang ekspor impor itu sendiri. Apabila bahan bakunya lebih banyak impor, tentunya ini akan memperberat dari kinerja mereka sendiri seperti itu. Baik, empat saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Untuk pertanyaan sudah cukup banyak yang masuk di WhatsApp interaktif kami, Pak Adit, tampaknya didominasi oleh saham-saham yang ada di sektor energi yang hari ini memang memberikan kontribusi menjadi pemberat bagi indeks harga saham gabungan. Saya akan coba ulas satu persatu. Kita ke Pegas terlebih dahulu, Pak Adit. Kebetulan ada beberapa penanya. Yang pertama saya akan coba sapa Bapak Robert, tidak menyebutkan lokasi. Pegas bagaimana prospeknya sebulan ke depan? Modalnya di 1.900. Kemudian Pegas juga dijanjikan oleh Ibu Rini yang ada di Jakarta. Mohon analisis saham Pegas punya posisi di 18.20 di hold atau di cut loss. Support dan resistennya berapa? 18 dan 19 ambil posisi untuk Pegas, Pak Adit. Proyeksi ke depannya, Pak. Oke, kalau kita lihat itu pergerak dari sisi average harga pembeliannya cukup tinggi ya. 1.800 dan 1.900. Sedangkan saat ini Pegas memang tadi dibuka gap down sendiri. Dan kalau kita lihat untuk support terdekat dari Pegas itu nanti ada di area 1620-an gitu ya. Selama tidak break dari area 1620 dan 1.600, maka kami perkirakan koreksi Pegas nampaknya akan relatif cukup terbatas terlebih dahulu. Dapat dicermati nanti di area 1670, 1660 begitu. Dan untuk area penguatannya nanti dapat dipertimbangkan karena penguatannya nanti akan cukup pendek begitu ya, paling tidak ke area 1.800 hingga ke area 1.850 terlebih dahulu. Untuk yang punya di harga 1.900 mungkin nanti dapat average terlebih dahulu nanti di area 1660 1670. Selama tidak break 1.600 maka masih cukup aman nampaknya. Baik, strategi berinvestasi untuk Pegas yang sudah ambil posisi di level atas di 1.800 hingga 1.900. Pak Adit, kita masih punya satu segmen lagi, masih banyak pertanyaan, nanti kita akan lanjutkan dan pemirsa kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak T. Herditya Wicaksana, Technical Analyst MNC Sekuritas. Pak Adit, kita lanjutkan kembali. Masih banyak pertanyaan dari sektor energi, terutama dari batubara, Pak Adit. Selanjutnya saya akan coba sapa Ibu Endang dari Jakarta. Terima kasih sudah bergabung. Bumi kira-kira turun sampai beberapa minggu ini. Mohon analisisnya. Ini juga cukup menarik, Pak Adit. Setelah mengalami penguatan signifikan, namun Bumi berbalik arah. Ini bahkan auto reject bawah beberapa kali. Dan tampaknya ini makin mendekati ke level 100. Banyak juga pertanyaan yang masuk, apakah Bumi akan kembali ke level harga awalnya lagi? Dan posisi Bumi, apakah ini tren naiknya sudah beralih ke tren turun? Analisis Anda untuk Bumi. Oke, kalau untuk Bumi sendiri kita lihat 2 hari ini candle-nya tidak begitu baik ya. Dan kami memperkirakan dari sisi volume ini sudah cenderung mulai mengecil. Nanti dapat dicermati nanti di area MA60-nya yakni di area 130 sampai nanti di area Fibo-nya di area 125, 126. Karena kalau kita lihat dari sisi MACD yang sudah relatif cukup dalam dan stokastik sudah berada di area oversold-nya, maka ada kemungkinan nanti Bumi bisa untuk berbalik arah dalam jangka pendeknya terlebih dahulu. Namun demikian tetap cermati nanti area supportnya yang cukup dekat di area 124 hingga ke area 100. Waspadai break dari area 100, maka nampaknya Bumi akan kembali ke area 92 sampai ke area 80 terlebih dahulu gitu. Dari sisi tren seperti apa, Pak? Untuk dari sisi tren kami melihat kecenderungannya trennya masih tren bearish begitu ya. Karena kita lihat penurunannya cukup kencang. Kalau kita lihat dari bulan September kemarin, nampaknya tidak ada istirahat untuk turunnya Bumi sendiri. Maka dari itu penguatannya akan cukup pendek untuk Bumi sendiri.
nanti dapat diperhatikan untuk area penguatan ini di kisaran area 150 sampai ke area 160 terlebih dahulu untuk amannya. Oke, yang nyangkut untuk meminimalkan kerugian, Pak Adit? Ya, kalau misalnya untuk yang nyangkut mungkin ini nyangkut di harga atas gitu ya. Ya. Nanti kita bisa untuk cut terlebih dahulu dan bisa incar untuk area buyback-nya di area 126 sampai 130. Oke, selanjutnya saya akan coba bacakan pertanyaan ini dari Bintaro, tidak menyebutkan nama Pak Adit. Ini saham pendatang baru, ada COL, COAL atau Black Diamond yang baru saja tercatat di Bursa Efek Indonesia beberapa waktu lalu, sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan, jauh dari harga IPO, kemudian di beberapa hari perdagangan terakhir juga mengalami koreksi yang cukup dalam. Bagaimana prospek ke depannya untuk COL? Oke, untuk call kita melihat 3 hari berturut-turut ini sedang turun ya, berada di fase downtrend-nya. Namun kalau kita lihat dari, memang kalau saham masih baru, MACD dan stokastik masih belum ada. Ya. Jadi nanti dapat kita cermati dari sisi volume, ini nampaknya terjadi peningkatan volume meskipun cenderung masih kecil gitu ya. Jadi nanti dapat dicermati untuk pergerakan dari call berikutnya. Ini paling tidak nanti akan menguji di area 440-an terlebih dahulu dengan mencermati area support di 380, karena kalau break dari situ maka tidak mungkin dimungkinkan untuk call sendiri akan menguji 240 hingga 320 begitu Mas. Baik, ada Bapak Susilo dari Blitar ini menanyakan ITMG. Apakah saat yang tepat untuk entry kembali? Nah, sebenarnya ini pertanyaan saya akan ajukan tadi ini Pak Adit. Di tengah koreksi dari saham-saham pertambangan batubara sudah direkomendasikan untuk buy on weakness tidak, paling tidak, terutama untuk ITMG ini, Bapak Susilo yang ada di Blitar. Oke, untuk ITMG sendiri kalau kita lihat pergerakannya hari ini juga dibuka gap down begitu ya. Dan dapat kita cermati volumenya pun juga cenderung tinggi. Dan dari sisi stokastik ini sudah untuk dead cross dari ITMG. Namun pergerakan ITMG supportnya masih tertahan di area 41.100 begitu ya. Bahkan sedikit jebol tadi di 41.025, masih tertahan di atas area 40 ribuan. Cermati apabila nanti break dari 41.000, maka selanjutnya ITMG akan mengarah ke area 38.300 hingga ke 40.300, dan ini dapat digunakan menjadi titik entry dari ITMG tersendiri. Tunggu koreksi selanjutnya untuk ITMG. Support dan resistennya sudah disampaikan tadi Bapak Susilo yang ada di Blitar. Selanjutnya ada Nongki dari Bandung ini. Konstruksi Pak, untuk ADI sudah punya di 830. Apakah sudah di average down tidak dengan koreksi yang terjadi saat ini? Oke, untuk Adikarya sebenarnya pergerakannya ini masih rawan untuk melanjutkan koreksinya, paling tidak untuk menguji di area supportnya di area 735. Karena kalau kita lihat dari bulan September hingga hari ini tadi, pergerakannya masih rawan downtrend begitu ya, dengan peningkatan volume yang cenderung besar. Dari MACD dan stokastik ini menunjukkan adanya lanjutan koreksi dari ADI sendiri, karena sudah cenderung dead cross dari ADI. Jadi nanti cermati 735, apabila break dari 735, maka arah dari ADI nampaknya akan menguji ke area 690-an. Ya. Jadi ini agak rawan dan bisa digunakan untuk spekulatif. Mungkin nanti bisa tunggu di area 735 dengan area penguatan nanti di area 800 dulu aja. Baik, selanjutnya ada Bapak Chandra Gunawan dari Surabaya. Singkat saja Pak, BCAP di 152 masih ada harapan untuk naik tidak? Support dan resistennya, Pak Adit? Oke, untuk BCAP sendiri, untuk support ini ada di area 103, dengan area resisten dapat dicermati di area 124. Melihat dari indikatornya, kecenderungan ini masih rawan untuk turun, paling tidak nanti untuk menguji di area 107 hingga support berikutnya di area 103 terlebih dahulu begitu. Bapak Santoso di Kediri, Gosco di 161 Pak, support dan resistennya Pak Adit. Oke, untuk Gosco sendiri, untuk supportnya ini tertembus ya, di area 119 begitu. Tadi sempat hampir teruji di area 119 dengan area resisten nanti dapat dicermati di area 136-an, sekaligus menguji MA20-nya terlebih dahulu. Ini masih cenderung rawan koreksi untuk Gosco. Average down di harga berapa direkomendasikan Pak Adit? Kalau average down silahkan untuk spekulatif buy dulu, di support 119-120 yang cukup dekat, karena kalau break dari itu ada kemungkinan nanti untuk Gosco menguji di area 110. Bapak Yusuf dari Makassar, untuk BRPT sudah masuk di 865 Pak, support dan resistennya Pak Adit. Oke, BRPT 865 ya. Oke, untuk supportnya sendiri ini dapat dicermati di area 800 dengan resisten di area
885 terlebih dahulu. Kemudian dapat dicermati itu dapat digunakan sebagai target nanti sekaligus EMA 60-nya karena hari ini penguatannya cukup baik dan diiringi dengan peningkatan volume tersendiri dari BRPT itu. Baik, Pak Yusuf di Makassar tampaknya masuk di penutupan sesi kedua hari ini di 865 menguat di 3,59%. Sayang sekali Pak Adit, waktu kita cukup terbatas. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan lainnya dan kami mohon maaf dan Anda bisa bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program yang sama di Perdagangan esok hari. Pak Adit, terima kasih sudah bergabung, sehat selalu Pak. Terima kasih Mas David, sehat selalu. Baik, terima kasih ada Bapak T. Herditya Wicaksana, teknikal analis MNC Sekuritas dan berbincang tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di ID Session Closing untuk kali ini. Saya David San Oval dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.